Tanah kan begini, berputar begini, berputar. Ada yang turun sekali, ada yang naik. Bangunan kan sudah rubuh-rubuh. Lumpur dari atas. Maksudnya kan dari dalam tanah dia muncul, yang cair sudah mengalir. Bayangkan rumah kamu tiba-tiba bergerak, namun kali ini bukan karena banjir, melainkan tanah yang menopangnya berubah menjadi seperti lumpur. Inilah yang kita sebut sebagai likuifaksi, fenomena alam yang mungkin jarang kamu dengar namun membahayakan. Likuifaksi merupakan fenomena perubahan sifat tanah dari keadaan padat menjadi seperti benda cair, akibat meningkatnya tekanan air pori selama gempa bumi. Biasanya sebelum gempa terjadi, tekanan air di dalam tanah cenderung rendah, namun setelah terjadinya getaran gempa, terjadi peningkatan tekanan air pori, sehingga partikel-partikel tanah bergerak dengan lebih bebas. Bayangkan rongga-rongga kecil atau pori-pori di antara butiran tanah sudah jenuh dengan air. Nah, saat tanah ini diguncang oleh getaran gempa yang cepat dan berulang, butiran tanah akan saling terdesak dan merapat. Masalahnya, air di antara butiran tanah ini tidak bisa langsung keluar karena waktu guncangan terlalu singkat. Air bersifat tidak bisa dimanfaatkan. Jadi ketika ruang antara butiran menyempit, tapi airnya masih tertahan, maka tekanan air di dalam tanah itu akan meningkat sangat cepat. Inilah yang disebut tekanan air pori. Makin tinggi tekanan air pori, semakin sedikit gaya yang bisa menahan butiran tanah agar tetap menyatu. Akibatnya, tanah kehilangan kekuatannya dan mulai berperilaku seperti cairan. Inilah yang menyebabkan bangunan bisa amblas atau bergeser saat likuifaksi terjadi. Apakah semua hal termasuk likuifaksi? Pastinya tidak dong. Ada beberapa hal yang menjadi syarat terjadinya likuifaksi menurut Susanti. Yang pertama yaitu lapisan tanah berupa pasir ataupun lanau. Yang kedua bersifat jenuh air. Yang ketiga bersifat lepas ataupun tidak padat dan terjadinya gempa dengan magnitudo di atas 5 skala Richter. Saat likuifaksi terjadi, tanah yang semula padat dan stabil mendadak kehilangan kemampuannya untuk menopang beban di atasnya. Akibatnya, bangunan yang berdiri di atasnya mengalami kerusakan yang sangat serius, mulai dari bergeser, miring, ambles, hingga rusak total. Uniknya, kerusakan pada bangunan ini sering terjadi tanpa retakan besar pada pondasi loh. Hal ini terjadi karena masalahnya bukan pada struktur bangunan, melainkan pada tanah di bawahnya yang tiba-tiba menjadi cair. Tak hanya bangunan, likuifaksi juga bisa menghancurkan berbagai infrastruktur penting, seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan saluran air. Salah satu contoh yang paling nyata adalah bencana likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Di sana, tanah tidak hanya mencair, tapi juga bergerak sejauh ratusan meter, menyeret rumah-rumah, pohon, tiang listrik, dan jalan raya ke tempat baru. Sedangkan di Christchurch, New Zealand pada tahun 2011, lebih dari 50.000 bangunan mengalami kerusakan parah akibat likuifaksi. Sementara di Italia pada tahun 2012, gempa di Emilia-Romagna memicu fenomena sand boils yang menyebar di area lembah Po seluas kurang lebih 1.200 km persegi. Likuifaksi merupakan salah satu bencana geoteknik yang sangat umum terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah reklamasi seperti Jakarta Utara, Semarang, dan juga Lombok. Daerah-daerah ini umumnya memiliki struktur batuan yang berpasir dan juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kedekatan daerah-daerah tersebut terhadap lautan. Oleh karena itu, saat terjadinya gempa, struktur batuan yang berpasir dan memiliki kandungan air yang tinggi tersebut akan sangat rentan kehilangan kekuatannya dan menyebabkan tingginya resiko likuifaksi di daerah-daerah tersebut. Salah satu metode paling efektif untuk mengurangi risiko likuifaksi adalah pemasangan stone column. Stone column pada dasarnya adalah lubang silindris atau tabung yang dibor ke dalam tanah, kemudian diisi dengan kerikil atau agregat padat. Stone column pada umumnya dipasang menggunakan metode bor atau fibered pipe. Saat stone column dibuat, fibered pipe mendorong agregat batu ke dalam tanah. Proses ini menggetarkan dan membaratkan tanah sekitar kolom. Hasilnya, tanah menjadi lebih padat dan memiliki resistensi terhadap likuifaksi.